Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Tempo.co, Prabowo terancam 2 tahun penjara bila terbukti bersalah soal ucapan goblok ke Anies. Jadi ini aturannya. Jadi Tempo menulis pernyataan calon Presiden Prabowo terhadap Anies Baswedan dengan kepemilikan lahan Prabowo Subianto dalam debat pada minggu lalu berbuntut dugaan tindak pidana pemilu. Pasalnya Prabowo sempat melontarkan kata-kata yang dianggap sebagai penghinaan saat menyinggung lagi soal lahan itu. Nah, kita kemarin sudah melihat ya video Prabowo yang mengatakan Ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Jadi terkait kata-kata kasar tersebut, kata Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yaitu Rahmat Bagia, dia mengatakan penghinaan seperti itu bisa dijerat sebagai pidana pemilu. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat 1 huruf C, bagian keempat, larangan dalam kampanye disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seorang calon peserta pemilu lain dan atau suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Ancaman dari pelanggaran pasal 280 ayat 1 tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal sebesar 24 juta. Nah, viral video umpatan Prabowo ini bukan hanya kemarin saja, tetapi viral juga video hari ini di mana Prabowo memprovokasi masyarakat ya dengan mengatakan Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Ya, sekali lagi, karena orang Jakarta itu aneh. Kalau rakyat Jakarta oke, tapi elitnya tuh kadang-kadang nggak jelas juga gue. Nah, kalau kita lihat Prabowo setelah debat kemarin dengan Anies Baswedan dan dengan Ganjar Pranowo, setelah diserang oleh kedua paslon tersebut, sepertinya Prabowo masih belum ikhlas, masih belum legowo ya menerima serangan-serangan dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Tetapi dari olokan, dari umpatan dari Prabowo tersebut ditujukan ke Anies Baswedan. Padahal kalau kita dengar dari narasi Prabowo selalu digaung-gaungkan politik riang gembira. Kalau diserang jogetin aja. Sorry ye, ternyata itu tidak terjadi apa yang disampaikan dari mulut Prabowo. Katanya politik riang gembira. Baru di debat pakai data, udah flame victim. Mana yang katanya kalau kita disindir, kalau kita diserang, jogetin aja. Mana? Mana? Dan kepada Prabowo selalu disematkan Bapak negarawan, Bapak yang sangat ikhlas ya terhadap
negara Indonesia, tetapi itu kita lihat lagi-lagi tidak terjadi kepada Prabowo. Dan faktanya memang Prabowo tidak ikhlas menerima serangan-serangan dari lawannya pada saat debat. Umpatan goblok terhadap Anies Baswedan bukan baru sekali, tetapi sudah terjadi 2 kali. Dan menurut Bawaslu, jika pihak 01 dari tim kuasa hukum Anies Baswedan melaporkan Prabowo, bisa saja dijerat dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda 24 juta. Tetapi kita belum dengar dari tim kuasa hukum Anies Baswedan atau dari 01 belum menindaklanjuti untuk membuat laporan ke Bawaslu. Tetapi yang kita lihat kemarin di saat Prabowo diserang oleh Anies Baswedan, malah pendukung Prabowo melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu dengan dugaan fitnah 340.000 hektar lahan Prabowo yang diserang oleh Anies Baswedan di dalam debat. Bukan hanya Anies Baswedan juga yang dilaporkan, ternyata Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu oleh pendukung Prabowo. Nah, Anda sekarang bisa menilai ya, siapa yang lebih negarawan, yang katanya paling ikhlas buat negara ini. Dari pihak 02, 03, atau 01. Bahkan Jokowi dulu di 2019 sempat juga di saat debat dengan Prabowo dilaporkan oleh pendukung Prabowo. Coba kita lihat videonya. Gak cuman Anies, Jokowi juga dilaporin ke Bawaslu setelah debat Capres tahun 2019. Saya juga dilaporkan debat yang dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Ulang debat kalau dilaporkan gimana? Kan sudah ada coba ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Meanwhile, Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Nah, jadi Jokowi juga lain dulu, lain sekarang ya. Kalau dulu mengomentari bahwa dari tim Prabowo melaporkan Jokowi ke Bawaslu karena dianggap menyerang. Lagi-lagi juga ini terjadi kepada 01 Anies Baswedan, dilaporkan oleh tim pendukung Prabowo ke Bawaslu. Nah, sampai tadi Jokowi mengomentari kalau saling lapor-melapor ya ngapain, nggak usah debat aja seperti itu. Kan ada Bawaslu. Nah, kita lihat sampai di mana Bawaslu bekerja dengan umpatan-umpatan Prabowo yang dilontarkan kepada Anies Baswedan, goblok ya. Jadi apakah ini juga harus dilaporkan oleh tim kuasa hukum Anies Baswedan untuk menindaklanjuti umpatan-umpatan dari Prabowo ini? Karena kita lihat sekarang Jokowi arah dukungannya kepada 02, pasti tentunya Prabowo tidak akan diproses hukum masalah umpatan yang dia tujukan kepada Anies Baswedan. Dan menurut Yusuf Kala, jika Anies Baswedan dilapor ke Bawaslu, bagus, ini akan menjadi saksi nantinya adalah Jokowi. Karena kita tahu bahwa Anies Baswedan menyampaikan tentang lahan 340.000 hektar itu dikutip dari Jokowi. Bagus itu kedua Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Ya panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Nah, jelas sekali statement dari Yusuf Kala, bagus jika itu diperiksa karena Anies Baswedan mengutip dari Jokowi. Kita udah pernah dengar ya bahwa Jokowi juga sebelumnya di tahun 2019 di saat debat Capres pernah menyinggung tentang lahan Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Oh ya, jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi. Coba kita dengar apakah benar seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa di dalam debat Anies Baswedan
mengutip seperti yang disampaikan oleh Jokowi. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, jelas kan kita udah mendengar kata Anies Baswedan mengutip seperti yang disampaikan oleh Presiden atau Jokowi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.